kawasan industri yang padat karya, khususnya yang di kawasan padat penduduk Jabodetabek atau Jawa, itu kita mengikuti aturan pemerintah, semua harus sudah stop dan begitu. Tapi kita ya bersyukurnya perkebunan ini adalah di luar Jawa dan di daerah terpencil. Oleh karena itu kita lebih mudah mengendalikan, karena biasanya juga itu satu kawasan. Yang menjadi risiko ketika terjadi kasus infeksi di kebun itu kan, perumahan itu satu lingkungan ya. Nah itu bisa fatal kalau sampai ditangani secara salah karena ketidaktahuan atau karena adanya kealpaan dalam berbagai tahapan atau protokol. Nah, oleh karena itu kita Apindo dan perkebunan kita ingatin secara sungguh-sungguh, jangan anggap ini karena ada di Jawa, Jabodetabek, Jakarta khususnya sebagai epicentrum, Anda lalai. Nah, harus ada dalam sistem reward and punishment. Yang tidak patuh kasih, bila perlu berikan peringatan 1, 2, 3 yang dimungkinkan dalam penegakan disiplin pekerja begitu. Seperti itu. Jadi memang sudah ada protokolnya seperti itu Pak Sumarjono ya. Sudah. Nah ini Pak Sumarjono, tanggapan Bapak, Anda sebagai pengusaha dan mengenai rawannya kebijakan PHK yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu yang dirumahkan dengan tidak digaji, dirumahkan dengan setengah gaji, ini bagaimana pendapat Anda Pak? Khususnya kepada perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang jasa nih Pak Sumarjono. Ya, ini sebuah masalah kita bersama ya, antara kesehatan, kehidupan dalam hal ini kehidupan ekonomi ini. Ini dua sisi mata uang, tidak bisa kita utamakan satu, abaikan yang lain. Iya. Oleh karena itu segala upaya harus dilakukan untuk menyelamatkan keduanya. Nyawa dan ancaman kesehatan bisa dimitigasi atau dihindari. Ya, ancaman sumber income akibat dari kehilangan income atau bahkan di PHK itu juga harus dicari solusi. Oleh karena itu dalam hubungan pekerja dan pemberi kerja, dalam istilah kita disebut hubungan industrial, di mana Apindo menjadi salah satu bidang advokasinya. Ada satu instrumen yang rutin kita lakukan, yaitu dialog sosial. Seperti itu Pak. Dialog sosial ini untuk menyampaikan secara terbuka, secara jujur posisi masing-masing pihak. Perusahaan tidak menghendaki situasi ini, apalagi sampai menutup perusahaan. Pengusaha mana yang mau menutup perusahaan, apalagi mengurangi karyawan? Mengurangi karyawan artinya itu sama saja dengan bisnis Anda mengecil gitu. Seperti secara tidak langsung Pak ya. Ya. Kemudian dari sisi pekerja juga harus secara jujur, terbuka apa yang mereka alami. Ketika dialog sosial yang terbuka, sehat, dan saling jujur demikian, tentu akan ada solusi-solusi yang bisa dikompromikan. Itulah kira-kira langkah-langkah yang kita lakukan. Seperti itu. Kita harus juga memahami daya tahan perusahaan itu beragam. Ada mungkin perusahaan sebagaimana setiap keluarga, daya tahan kecukupan untuk berbelanja itu mungkin dari hari ke hari, seperti banyak rakyat kita gitu, warga kita. Kalau tidak bekerja hari ini, ya sudah nggak bisa makan. Seperti itu Pak. Ya, perusahaan juga begitu. Hidupnya barangkali dari bulan ke bulan. Penghasilan bulan ini cukup untuk membayar gaji karyawan operasional bulan itu. Ya, tapi secara rata-rata perusahaan yang sehat itu paling bisa menyediakan atau bertahan 2-3 bulan dari sisi likuiditas atau cash flow untuk membiayai operasional ketika tidak ada pendapatan. Seperti itu Pak ya. Jadi kalau lebih dari 3 bulan ini COVID-19 tidak mereda dan tidak ada recovery dari cepat dari aspek ekonomi, kita akan menghadapi masa-masa yang sangat-sangat berat. Pak, kalau boleh tahu recovery 3 bulan Bapak menghitungnya dari Januari atau dari bulan berapa khususnya? Ya, beragam. Karena perusahaan atau bisnis yang mulai merasakan itu kan bertahap
Oh, seperti yang itu. mungkin baru sekarang secara total tutup. Mm-mm. Ada mungkin begitu sejak awal Maret kemarin sudah April atau Maret ya yang diumumkan ya, sudah Mm-mm. April ya. Mm-mm. Nah, jadi artinya sejak kapan dia sudah menghentikan, menutup, mengurangi bisnisnya ya mungkin 3 bulan Dari masih bisa dipaksa-paksa dengan menalangin gaji-gaji karyawan dari stok uang yang ada begitu. seperti itu. Nah, oke, Pak Sumarjono, ini pernyataan terakhir, Pak. Ini pesan yang bisa Bapak sampaikan khususnya untuk pengusaha agar tetap bisa bertahan, atau mungkin pengusaha yang memang dalam hal ini masih terseok ya dalam menghadapi wabah COVID-19. Apa ini Bapak yang Bapak sampaikan kepada khususnya seperti pengusaha jasa, pariwisata dan sebagainya nih Pak, yang terkena dampak dari COVID-19? Ya, pertama Anda tidak sendiri kan gitu ya. Mm-mm. Kalaupun Anda sedang ada di masa yang sedemikian berat, Anda tidak sendiri, masih banyak orang lain bahkan mungkin lebih berat. Oleh karena itu harus mencari upaya-upaya survival mode, survival action, atau bagaimana supaya bertahan. Sebisa mungkin para pekerja atau karyawan ya kita upayakan bagaimana supaya jangan sampai sama sekali kehilangan pendapatan karena sejalan dengan penutupan bisnis kita. Oleh karena itu, bagaimanapun pengusaha itu kan salah satu cirinya adalah bagaimana dia mencari peluang. Oleh karena itu di masa yang sedemikian ini, asahlah kreativitas Anda, inovasi Anda, carilah peluang untuk bisa survive. Sekarang ini dengan situasi orang tinggal di rumah kan jadi peluang juga untuk delivery. Nah, delivery yang seperti apa, makanan yang seperti apa, standar packaging yang seperti apa, itu salah satu ide-ide gitu. Dan sudah banyak dilakukan orang. Oleh karena itu jangan pernah kehilangan daya, inovasi dan kreativitas, karena itulah membuat kita bisa survive. Oke, terima kasih Pak Sumarjono untuk waktunya Pak. Oke, Iya, mudah-mudahan kita bisa update lagi Pak ya untuk perkembangan dunia bisnis. Semangat, tetap sehat, tetap jaga jarak. Iya, oke. Selamat siang Pak Sumarjono. Selamat siang Bang Mistis FM. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya demikian pencerita langsung bersama Bapak Sumarjono Salagi selaku Ketua Apindo Provinsi Sumatera Selatan. Tetap bersama kami di Jurnal Palembang. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami.